Oke, selamat datang di presentation One Tech yang ke-95. Di sini gue bahas soal topik yang ya adalah gimana sih caranya rajin ya? Cara rajin itu gimana sih? Gitu. Nah, ini datang dari orang yang juga sebenarnya tidak rajin-rajin amat sih ya. Jadi sebenarnya ini full nasihat aja lah ya. Nasihat buat dari gue ke ya ke gue juga sih sebenarnya gitu. Karena gue juga belum rajin-rajin amat gitu. Cuma gue sedang membreakdown nih, gimana sih rajin tuh bisa terjadi ya gitu. Nah, menurut gue waktu rajin-rajin itu tuh datang dari punya tujuan yang jelas. Tujuan tuh apa gitu. Misalnya gue ingin dapat commission sebulan sekian gitu, supaya gue bisa ya ada biaya hidup gitu. Atau gue ingin sebagus artis ini, supaya gue bisa dapat kualitasnya, terus getting better from that gitu ya, gitu. Nah, habis itu juga reward yang jelas gitu. Jadi kan tujuan itu adalah lu belum sampai kan gitu, lu pengen ke situ. Terus reward yang jelas adalah lu kan perlu cost nih untuk sampai tujuan itu ya. Nah, kalau costnya itu nggak sesuai sama rewardnya tuh nggak menjanjikan gitu. Costnya tuh kayak gue udah latihan lama, gue udah bekerja keras, tapi rewardnya apa nggak jelas gitu kan ya. Jadi males kan gitu ya. Costnya lebih tinggi dari rewardnya gitu kan. Nah, habis itu proses yang bisa dinikmati dari candu. Nah, ini gue dapet banget kalau lagi main game. Kalau gambar tidak juga ya gitu. Atau gambar memang ya memang harus slow gitu ya. Jadi ini prosesnya bisa dinikmati gitu ya. Nah, gambar ya ada bagian serunya sih ya. Kayak apa gua nge-sketch seru, gua nge-rough color seru, tapi pas nge-line art sama nge-render itu yang cukup malesin ya gitu. Terus sekitar yang sama rajinnya juga gitu. Gue lihat ke gue sendiri dan teman-teman gue yang gue kenal, kalau kumpulnya sama orang yang main game terus, ya diajakin, ayo main CS, ayo main main apa ya, main on human atau main game apalah gitu yang multiplayer gitu. Ya akhirnya taruh pennya, udah berhenti kita gaming dulu, hahaha hahaha gitu ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya sesekali ya, karena itu kan bersosial juga gitu. Tapi kalau terus-terusan ya akan jadi backlash juga ya gitu. Nah, satu lagi eh rajin tuh datang dari fear. Ini gue belajar dari gue sendiri sama apa ya temen-temen juga ya pengalaman gue sendiri maksudnya ya. Sama temen yang kayak ini kita bisa gambar sampai kapan sih gitu ya. Apakah AI bakal take over? Apakah industrinya bakal ini kalau Amerika collapse? Klien gimana nih? Klien kan datang kebanyakan dari US ya, gitu kan. Nah, jadinya datang dari fear itu ya. Kita bisa gambar sampai kapan gitu. Nah, atau enggak kalau gua nggak dapet duit segini, ya gimana ini kan? Atau gua harus cari kerja lain gitu kan? Yang bukan gambar gitu. Fear tuh bisa datang dari dan fear itu juga bisa jadi motivasi ya gitu. Cemas, takut gitu ya. Nah, kalau soal rajin itu, gue tuh bisa rajin di gaming ya. Gitu. Tapi game sebenarnya gak fair juga sih. Karena game tuh gue gak ada tuntutan. Gue main kalau mau aja. Dan biasanya tuh mau terus gitu. Dan variasi gamenya juga gak terbatas ya gitu. Gue main game juga pindah-pindah, nggak cuma di satu game aja gitu kan. Nah, gue lihat kalau gue menganalisis ya kenapa gue easily addicted to gaming ya. Itu datang dari tujuan dan reward yang jelas gitu. Tujuannya tuh apa? Gue ingin lebih kuat gitu. Moto Shokunai gitu ya. Kalau yang anime shonen gitu ya. I want to get stronger gitu. Dari level baru mulai satu terus nanti grinding 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 level 90 gitu. Atau kalau lu mainnya kayak Mobile Legends gitu, eh kayak gue mainnya Eternal Return MOBA Battle Royale gitu kan. Gue ingin rank gue lebih tinggi gitu kan. Rank apa ya MMR gue lebih tinggi gitu kan. Dari bronze ke diamond gitu kan. Nah, habis ya itu rewardnya kan gitu, progressionnya itu kan. Gue jadi lebih jago, lebih kuat, lebih tinggi ranknya gitu. Nah, habis itu prosesnya bisa dinikmati. Ya, lu main game pasti main game yang lu seneng kan, main game yang lu nikmatin kan kayak eh kayak kalau contoh game-game gue tuh kayak gue main Path of Exile. Path of Exile tuh beneran dah itu candunya bukan main gitu ya. Karena mainnya gitu-gitu aja, tapi variasinya tuh banyak banget ya gitu. Habis itu kalau orang-orang biasanya main Mobile Legends gitu kan, main MOBA gitu. Ya itu kan satu game paling 20 menit kurang gitu kan. Dan udah satu match selesai tahu-tahu baru main malam tahu-tahu udah terang, udah pagi nih gitu kan.
gitu. Karena prosesnya tuh pendek-pendek, bisa dinikmati, cepat, dan prosesnya candu gitu kan, apa, fokus terus mainnya kan gitu. Gitu. Terus teman-teman yang pada main game itu juga gitu kan. Jadi, udah sampai mana, udah sampai mana, jadi saling kejar-kejaran ya, FOMO gitu. Habis itu satu match selesai, next match lagi. Itu terjadi di game-game kayak MOBA, bahkan catur ya, catur aja gue candu loh, asu bener. Gitu. Nah, ini gue coba rangkai gimana sih kalau supaya gambarnya jadi rajin gitu ya. Nah, pertama, gue ngerasa penting ya untuk punya fase di mana ya udah lu gambar aja jelek pun nggak apa-apa gitu ya. Bahkan ketika gue gambar kan udah lama gitu ya. Bahkan ketika yang gambarnya udah lama gitu ya, yang udah jadi duit lah, udah kerja gitu. Nah, apalagi yang newbie gitu. Karena yang newbie tuh ya karena pasti jelek ya gitu. Orang baru mulai gitu kan. Nah, biasanya yang takut jelek itu yang akhirnya ya stres sendiri, nggak gambar-gambar. Padahal mah terus aja gambar evaluasi, gambar evaluasi gitu. Terus juga bikin itu jadi habit. Jadi habit tuh ya ya udah jadi habit kayak gue seneng main game, terus besok main game lagi, main game lagi, main game lagi. Ya udah jadi habit dah tanpa gue rencanain gitu ya. Nah, habit yang gue maksud nih kalau gue habitnya ya bangun tidur langsung depan PC buka gambar gitu. Kalau nggak main game ya gitu. Terus kalau aduh gak ada ide nih, nggak tahu mau gambar apa, tapi pengen gambar. Ya sebenarnya jawaban sederhananya ya nyontoh aja gitu, master study aja gitu ya. Nah, kalau nyontoh terlalu boring, ya udah coba difficulty-nya diganti, ya apa ditingkatin dikit kayak kalau contohnya angle-nya tampak 3/4 gitu, lu bikin dia tampak samping gitu. Nah, jadi kan proses mikirnya lebih kompleks tuh ya gitu. Atau 3/4 tapi angle-nya dari atas atau dari bawah gitu. Nah, lebih advance begitulah. Tetap nyontoh, tetap nggak usah generate ide lu, tapi lu nge-translate informasi kan gitu. Informasi yang munculin cuma 3/4, lu bikin dari angle atas atau angle bawah gitu. Nah, habis itu juga ini ini karena tua juga kayaknya gitu. Tapi duduk terus emang capek kan ya gitu. Sekalipun gue udah pakai kursi ergo juga tetap aja ya harus ini ya, butuh olahraga juga ya gitu. Nah, terus yang dicari itu perasaan flow. Flow itu tuh lo kayak lupa waktu, anjir tahu-tahu udah pagi aja gitu. Nah, perasaan lupa waktu itu sebenarnya rumusnya datang dari lu ngelakuin sesuatu yang difficulty-nya sedikit di atas kemampuan lu gitu. Nah, ini tuh yang paling gampang banget dimanipulasi di game kan gitu. Misalnya lu kayak main MMR 3000 gitu kan. Lawan tandingan kan 3000 apa 2900 sampai 3100 kan deket-deket semua kan kemampuannya, semuanya setara gitu kan. Kalau nggak dark system ya gitu. Nah, jadi terus tuh kita dihadapi sama orang yang sedikit lebih kuat, bukan jauh ya. Kalau jauh kan emang nggak bakal menang kan gitu. Nah, kayak gitu. Jadinya itu candu. Itu juga kenapa gue candu sama catur ya. Karena gue catur nggak jauh-jauh amat sih, tapi sekitar 400 sampai 600 aja gitu. Tapi udah, habis itu gue mentok di 600 terus, 600 turun 500, nanti naik ke 600 lagi. Udah skip dah, gue nggak mau main lagi karena nggak bisa naik-naik lagi gitu ya. Nah, habis itu gue ngelihat gambar itu kan lama ya, bisa 5 sampai 20 jam ya. Gue kalau yang kompleks bisa 20 jam, bahkan 30 jam. Kalau yang serius bahkan bisa 60, 70 jam gitu. Sedangkan main game tuh satu match itu bisa kayak kalau di Path of Exile tuh satu map itu bisa 2 menit sampai 5 menit aja gitu. Terus kalau eh, game kayak MOBA gitu kayak 20 menit aja kan kayak gitu. Jadi dalam 5 jam itu lu udah bisa dapetin 3 kali 5 ya 15 match gitu ya. Sedangkan di gambar lu baru jadi satu gitu kan. Nah, itu yang bedanya gitu. Tapi kan gambar lebih kalau gue ya lebih jadi duit ya daripada main game ya. Kayak gitu. Nah, terus latihan. Itu selalu latihan dengan tujuan gitu. Karena kalau cuma gue mau latihan-latihan aja gambar-gambar doang. Tapi nggak ada ukuran berhasilnya, nggak ada ukuran gagalnya. Jadi gue tuh cuma dapet capek aja tapi nggak dapet improvement kayak gitu ya. Nah, terus yang kedelapan ini menipu diri dengan gambar cuma 5 menit aja. Oke, gue buka PC, gambar cuma doodle 5 menit gitu. Memang nggak selalu berhasil sih dan
kalau lu literally cuma gambar 5 menit emang nggak ada hasilnya juga ya gitu. Ini tuh cuma buat tipu-tipu diri aja ya gitu. Jadi daripada gua harus gambar 12 jam sehari gitu kan atau 8 jam sehari yang intimidating yang ujung-ujung malah paling cuma dapat sejam gitu. Ya udah kita kita coba gambar 5 menit aja. Nah, ternyata seru ya. Gue pengen lanjutin deh gitu. Tapi kalau nggak seru pun nggak apa-apa. Setidaknya lu udah ini kan, udah 5 menit dapat lah. Nah, nanti jeda berikutnya coba tipu diri dengan 5 menit lagi. Sampai ketemu serunya terus tahu udah 4 jam, 5 jam gitu. Daripada otak tuh kayak hari ini gue mau 12 jam. Gue hari ini gue mau 8 jam gitu. Tapi malah udah terintimidating duluan karena naruh targetnya tinggi-tinggi banget gitu kan. Nah, habis itu juga yang gue sering lakukan adalah kan social life gue sebenarnya tidak banyak ya. Jadi nongkrong-nongkrong artis-artis tuh biasa ya Discord aja ya gitu. Kayak gitu. Jadi ini ini penyelamat social life gua lah ya gitu. Dan para para orang yang jarang nongkrong ya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi tapi teman-temannya juga yang gambar juga gitu. Supaya saling nyetrum gitu. Wih, yang ini stream gambar gitu kan. Jadi pengen gambar juga deh gitu. Jadi kalau temennya gambar juga, kita juga pengen dong ikutan gambar gitu. Nah, kalau temannya pada gaming ya gaming juga lah kita. Orang diajakin mulu gitu kan. Nah, jadi begitu breakdown gua soal gimana sih caranya rajin gambar. Oke, semoga dapat gambarannya ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.